Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai, kenalin diri dulu dong Mas. Kok juga diwawancarain sih? Tadi jangan-jangan. Halo semua, selamat malam. Kami dari Universitas Saiful University dengan saya sendiri dari Prodi SI. Nama saya Radityawan Putra Hidayat dengan NIM 1125-04 dan rekan saya di sini ada Saya Dimas Arif Hidayatullah dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 132-5007. pada kesempatan malam hari ini kita di sini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari kampus lain tentang proyek Pancasila di mata lintas generasi. Sebelum mulai bisa dong kenalin diri dulu. Oke, boleh banget nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Prayoga. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Oh, dari UNJ ya. Ya, benar. Kita akan langsung mulai aja ya ke pertanyaan dari kamu nih sebagai mahasiswa. Apakah mahasiswa zaman sekarang masih memahami makna dari tiap sila dalam Pancasila? Menurut saya pribadi ya, masih terdapat beberapa mahasiswa tuh yang belum menerapkan, belum memahami terkait nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena yang saya lihat sendiri itu ada beberapa mahasiswa yang tidak menerapkan Pancasila tersebut. Contohnya kayak sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu contohnya ada beberapa mahasiswa yang tidak jujur dalam mengerjakan UTS misalnya. Ya, ya berarti berbohong pada Tuhan dan juga guru. Iya benar. Buat Mas Iqbal nih, apa sih pertama kali yang terlintas di pikiran Mas Iqbal kalau dengar Pancasila gitu? Yang terlintas dalam diri saya sendiri ya, Pancasila itu sebagai arah, tujuan atau seperti tiang dalam kehidupan saya sendiri. Itu sebagai modal saya dalam hidup. Bagaimana saya harus menjalani hidup seperti apa, saya harus seperti apa, saya harus menjadi apa, seperti itu. Oh, jadi buat Mas Iqbal itu Pancasila itu kayak landasan hidup Mas Iqbal. Ya benar. Bagaimana sih Mas Iqbal nih memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, selain yang tadi sebagai landasan ini ya, sebagai landasan hidup? Itu sebenarnya masih sama seperti pertanyaan tadi ya. Itu bagaimana saya memaknai dalam hari-hari itu saya memaknai Pancasila. Contohnya sebagai acuan saya harus berbuat apa dalam dunia kuliah. Contohnya saya harus bersikap jujur, saya harus bersikap adil, disiplin seperti itu dalam kehidupan kampus. Nah, buat masuk ke zaman kita nih yang udah serba modern sekarang kan ya. Menurut Mas Iqbal nih mahasiswa zaman sekarang tuh masih memahami nggak sih makna dari tiap sila dari Pancasila itu? Ya betul tuh Mas. Biasanya kan kalau misalnya ada beberapa mahasiswa ya, kayak dia tuh kadang-kadang tuh lupa dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, jadi pertanyaan ada beberapa tuh mahasiswa yang masih tidak menerapkan Pancasila kan. Nah, itu kebetulan memang ada beberapa mahasiswa yang masih nggak menerapkan nilai Pancasila itu. Contohnya seperti tadi yang tidak menerapkan sila pertama. Terus untuk kampus ya misalnya tuh masih ada ketimpangan sosial, itu masuknya sila kelima, keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Itu masih ada beberapa mahasiswa yang tidak mendapatkan kesempatan belajar, kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Pancasila itu sekedar hafalan atau masih relevan gitu sebagai pedoman untuk sendiri yang tadi sebagai Mas Iqbal bilang kayak yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya itu seharusnya masih relevan. Harus kita nih sebagai mahasiswa tuh harus mengikuti arah Pancasila. Pancasila itu harus menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana cara mahasiswa bersikap, bagaimana cara mahasiswa bertindak seperti itu. Lalu bisa nggak sih menggeser nilai-nilai Pancasila? Menggeser ya? Mungkin bukan menggeser, tapi menjadi tantangan bagi Pancasila sendiri. Bagi mahasiswa juga? Ya, contohnya tuh kayak perkembangan teknologi, misalnya media sosial, di mana media sosial itu membuat berita-berita tuh gampang tersebar. Nah, tetapi ada beberapa orang mungkin yang langsung mengambil informasi tersebut dari media sosial tanpa disaring dulu. Jadi langsung menelan Iya. Jadi dari kesadaran
dan orang-orang lain juga sih agar tidak menyebarkan berita-berita hoax tersebut. Kita tahu ada pencemaran nama baik. Iya. Kita tentang Pancasila karena teknologi ini. Iya benar. Tantangan terbesar generasi muda dalam menerapkan Pancasila saat ini itu apa sih? Mungkin tuh yang saya lihat ya di lingkungan kampus tuh mungkin sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena yang saya lihat tuh beberapa teman saya semenjak masuk kuliah tuh udah jarang berhubungan dengan Tuhan, dalam artian tuh melaksanakan ibadahnya masing-masing. Karena mungkin ada alasannya ya, seperti sibuk dengan tugas atau nggak ada waktu lah buat ibadah. Mungkin itu sih. Kalau selain dari sila satu ada nggak? Kayak misalkan bermusyawarah gitu, ada beberapa mahasiswa yang kayak dia tidak ingin bermusyawarah langsung mengambil keputusan saja gitu. Nah itu contohnya bisa lagi dalam kerja kelompok mungkin itu ada beberapa orang yang punya pandangan kan dalam kelompok tuh ada pandangan yang berbeda-beda, tapi sifat orang tuh berbeda-beda juga. Jadi mungkin ada beberapa orang yang punya sifat egois tuh ya, jadi karena saling berbeda pendapat ini malah menimbulkan perpecahan gitu di kelompok tersebut, konflik. Terus, jadi ya buat Mas Dimas tuh kalau mengatasi itu gimana caranya kalau ada konflik seperti itu? Untuk saya pribadi nih, Buat ini Mas Iqbal. Buat Mas Iqbal. Ya. Oke. Untuk saya pribadi ya, untuk memecahkan masalah tersebut ya, itu menggunakan musyawarah. Oh, seperti yang ada pada sila ke-4 ya? Iya. Yang dimana kita tuh harus bermusyawarah dalam kelompok kita untuk mencapai tujuan yang sama atau menemukan titik terangnya gitu. Soalnya kan tujuan dari kelompok sendiri tuh menuju tujuan yang sama. Jadi Walaupun dengan ide yang berbeda. iya, jadi ide-ide tersebut dikumpulkan, kita musyawarahkan agar ketemu titik yang terang dan juga dapat menuju ke hasil yang sama gitu, sesuai tujuan awal kelompok tersebut. Terus, apakah menurut Mas Iqbal pendidikan Pancasila di kampusnya itu udah efektif atau belum? Oke, untuk di kampus saya sendiri sih sudah tergolong efektif ya, karena dari dosen-dosennya tuh menjadi teladan bagi kita, dan juga dosen-dosen kita tuh mereka menerapkan, beliau-beliau ini menerapkan nilai-nilai Pancasilais seperti ya, contohnya tuh seperti berperilaku jujur dalam mengerjakan tugas, terus juga bermusyawarah dalam kelompok, dan juga harus berperilaku adil lah sesama teman-teman. Oh, berarti Mas Iqbal ini sering ikut organisasi ya? Bisa dibilang ya. Oh, jadi sering bermusyawarah juga di kampus. Oh, pantas. tadi kan Mas Iqbal sudah bilang kan, sudah mengatakan pernah ikut berorganisasi kan. Oke. Nah, tadi kan konflik ya dalam lingkup yang kecil ya Mas ya, dalam lingkup kerja kelompok doang. Saya ingin bertanya nih, kalau misalnya terjadi konflik di organisasi tersebut gitu, misalnya apa sih yang Mas Iqbal lakuin gitu untuk memecahkan hal tersebut selain bermusyawarah kan? Oke. Selain bermusyawarah ya kita bisa melakukan pendekatan kepada orang di kelompok kita, kepada teman-teman di kelompok kita. Misalnya satu orang ini kekeh dengan pendiriannya, kita bisa melakukan pendekatan dengan cara misalnya kamu tetap kekeh dengan ini, tapi kan hasilnya berbeda dengan tujuan kita nih. Jadi tetap dilakukan negosiasi lah dengan orang tersebut yang memiliki beda pendapat gitu. Dan jangan sampai karena perbedaan pendapat ini dia dikucilkan, tidak ditemanin gitu. Mungkin bisa dilanjut pertanyaannya. Lagi ya. Sebenarnya sudah cukup nggak sih Mas Radit? Terakhir satu kalimat buat Mas Iqbal nih. Oke, silakan. Arti Pancasila bagimu secara pribadi apa? Itu kan sudah di pertanyaan sebelumnya ya, Mas. Oh, udah ya. Buat Mas Iqbal nih, pesan Mas Iqbal buat generasi muda kayak kita nih biar tidak melupakan nilai Pancasila. Oke. Kita kan nih masih satu generasi ya, kita generasi Gen Z, kita angkatan 25 ya dia. Pesan-pesan saya sih bagi kita semua nih, untuk menerapkan nilai Pancasila itu dari hal-hal yang kecil seperti berperilaku jujur ya, lalu
bermusyawarah, juga saling merangkul lah, tidak membandingkan teman-teman kita yang misalnya memiliki kurangan gitu. Jadi harus saling merangkul. Karena salah satu nilai Pancasila itu persatuan Indonesia, yang dimana kita tuh harus Tidak bersatu boleh- sebagai tidak boleh- satu generasi, tidak nggak boleh boleh berpecah. berbeda-bedakan, ya. Iya. Terus jangan lupa apa? Beribadah. Iya, jangan lupa Ibadah beribadah itu ya teman-teman. penting. Iya, jangan hanya karena tugas kita numpuk, kita nggak ada waktu, kita melalaikan sholat. Iya, sholat. Nggak boleh. Boleh. Ya sebenarnya cukup sekian dari saya dan rekan saya untuk wawancara ini. Oke, terima kasih ya Mas Iqbal. Terima kasih Ya, Mas Iqbal sama-sama. sebagai narasumber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.